Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rabat dan episode tutor mulai dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari melakukan fungsi bermain PSPP. Jadi kita ketahui, seiring perkembangan zaman, video game yang dianggap konsolnya lawas sekarang menggunakan namanya emulator. Sebut saja PSX, Xenia, PSX2, PSX3, bahkan sampai ke-4 dan 5. Tapi yang baru itu cuma ada PSP emulator dan PSP emulator. So, jadi kalau kalian menanyakan kenapa sih peranan PSP itu penting, jadi kita tahu kalau kita bermain PSP itu ada dua cara. Ada yang menggunakan yang mudah. Dengan cara kemudahannya kita menggunakan namanya keyboard dan juga ada menggunakan controller. Ya bagi yang menggunakan keyboard itu yang digunakan untuk game-game yang genrenya itu gampang, misalnya time management, ya. Ya mungkin baru ini saya mungkin bukan agak jarang sih, memang semua game ini bertamat kecuali yang dipinjam di PSP aku yang rencananya nanti setelah lebaran ya kira-kira minimal tanggal 17 itu akan diservis, tanggal 20 April itu ada di servis ya, tepatnya membeli baterainya. So terus kemudian ada juga yang menggunakan controller, ada controller yang wireless dan wire, tapi yang paling aman digunakan adalah wireless ya. Jadi kenapa? Jadi kita tahu aku baru seminggu kali ini saya cuti PSPP ini karena ada alasannya guys. Alasan pertama melakukan cuti PSPP dari sejak tanggal 3 sampai sekarang adalah menjaga keawetan. Menjaga keawetan controller itu tuh juga membantu kita kalau ada kerusakan. Jadi controller aku tuh masih sampai sekarang waktu di bulan baru masih nyala. Cuma nanti kemungkinan minggu depan atau minggu-minggu yang lain itu saya akan melakukan cek. Atau kalau bisa kalau misalnya nggak berhasil minggu depan hari Selasa, bisa juga tanggal biasanya tuh liburnya tuh tanggal 16 ya. Jadi makanya doain kalian ya nanti tanggal 16 kalau mau dapat gajian, alhamdulillah tuh bisa cek kontrol, bukan beli baru, tapi cek controller ya. Jadi menggunakan cari waktu untuk membutuhkan waktu yang lama kapan harus melakukan cek ya. Itu menjadi keawetan controller. Kemudian yang kedua, manajemen disiplin waktu. Jadi kita tahu kita kan nggak boleh selalu menggunakan PSPP guys, hanya untuk keperluan aja, misalnya keperluan weekend ataupun sebagainya. Misalnya nih, kita menggunakan laptop tuh untuk berjam-jam yang berbeda. Misalnya weekday atau weekend itu biasa untuk kerjaan kata kids. Ya mungkin misalnya awal bulan depan bulan kata kids. Biasanya itu jam malam. Ataupun PSPP itu bisa dimulai kita gak selalu harus setiap hari. Ya mungkin kalau misalkan PSP-nya lagi dicas, misalkan nih selesaikan masih satu, mungkin kemungkinan baru kalau saya servis atau dicek, kemudian kemungkinan nanti kita main PSP-nya kan hanya perlu di jam tertentu aja, misalnya jalan-jalan, terus misalnya untuk jalan-jalan, terus misalnya jalan-jalan di luar kota luar negeri itu misalnya tuh kalau misalnya kita bawa PSP yang udah servis dari keluar nih lagi dicas, jadi kita bisa menggantinya dengan bermain dengan menggunakan bawa controller, tapi dengan syarat controller face-nya tuh harus disimpan ke tas pouch. Kenapa kalau disimpan tas gitu aja itu juga sama merusak komponen dengan benda-benda berat. Jadi dengan touch pouch kontrol kita jadi aman dari benturan-benturan gadget benda-benda yang berat yang lainnya ya. Terus kemudian yang ketiga, peranan menggunakan PSPP itu adalah tentang waktu. Selain tentang waktu itu juga membantu saya mengawetkan, kita juga harus mengetahui bahwa kita tidak selalu menggunakan ini. Jadi laptop itu tuh kan biasanya kan komponennya kan bisa untuk bekerja, jadi kita tidak selalu menggunakan PSPP, kita bisa menggunakan laptop itu untuk sekedar hiburan ya. Jadi dengan PSPP itu bisa membuat laptop kita itu terjaga dari kerusakan karena kita terlalu sering. Jadi kita pergunakanlah waktu-waktu schedule sebagaimana mungkin untuk melakukan cutinya. Terus kemudian yang keempat dari peranan waktu cuti main PSPP itu juga membuat mengatasi rasa jenuh ya. Kita kadang pernah main PSPP itu kan seringkali mengalami rasa ngantuk yang berlebihan. Jadi rasa manajemen waktu itu yang misalnya aku pernah memang anggap bosan itu hal yang membosankan itu karena alasan ngantuk, stres. Jadi hentikan segera bermain PSPP membutuhkan waktu yang selama-lama mungkin supaya tidak masih tetap bosan. Jadi kita melakukan ide lain. Dan apalagi melakukan perencanaan untuk vlog berikutnya. Dan yang paling terakhir, yang paling penting sekali, peranan dari melakukan cuti bermain PSPP adalah ini: menjaga pada risiko terjadinya komputer carpal tunnel syndrome dan carpal tunnel syndrome. Kedua penyakit sindrom ini sangat berkaitan ketika kita menggunakan elektronik yang terlalu lama. Carpal tunnel syndrome itu terjadi karena pada biasanya di bagian mata, karena kita menonton mata itu terlalu lama tanpa istirahat. Apalagi carpal tunnel jadi bisa mengakibatkan
badan terus juga badan pegel-pegel ataupun kaku-kaku ya, tetap di bagian ekor. Sedangkan carpal tunnel syndrome itu tuh juga membantu resiko beda dengan competitive syndrome, yaitu badan terasa pegal, gatal karena kita kurang beristirahat. Jadi dengan melakukan cuti bermain PSBB selama-lama mungkin itu dengan atas sang dokter juga membantu cuti bermain itu menjadi lebih lama dan menghemat tenaga ya. Nah sebenarnya sebenarnya masih banyak lagi. Kalau kalian yang menambahkan saya akan kolom di bawah ya. Jadi sebenarnya peranan dari kaidah cuti bermain PSBB itu bukan hanya sekedar untuk waktu, tapi juga untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan menghindari risiko jadi begadang. Kalau kalian yang masih begadang tuh segera hentikan kebiasaan begadang saya juga, terutama bermain konsol video game saya emulator maupun tidak, supaya kalian tubuh kita bisa menjaga ya. Dan oke, untuk kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa biasa untuk follow sosial media aku, kemudian bisa channel aku disini untuk tahu apa peranan dari kalian untuk melakukan kegiatan cuti bermain PSBB selama beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.